Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IMTV? Berjumpa kembali dengan saya Arina Haq Fauzia dalam program unggulan kita, Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Sobat IMTV, pada kesempatan kali ini narasumber yang kami undang tentunya tidak kalah hebatnya dengan narasumber yang kemarin. Jika narasumber yang kemarin adalah mahasiswa yang bisa lulus tanpa skripsi, maka kali ini kami mengundang mahasiswa yang tentunya prestasinya tak kalah hebat dan tak kalah luar biasanya. Kita kedatangan winner Putri Duta Kampus IAIN Madura 2024. Selamat datang, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, ada yang bilang nih Mbak, kalau tak kenal maka tidak tahu gitu. Jadi mungkin Mbak bisa perkenalan terlebih dahulu pada Sobat IMTV yang berada di rumah. Perkenalkan, nama saya Diska Amelia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sebagai The Winner Duta Kampus IAIN Madura. Oke, Mbak Diska. Sorry, Mbak Diska ya. Dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Kebetulan kita sudah saling kenal dan juga kebetulan sefakultas, Mbak ya. Iya, suatu kebanggaan bagi saya bisa berbincang santai dengan seorang duta kampus IAIN Madura 2024. Dan kita ke depan nih, beberapa menit ke depan kita akan berbicara santai saja, Mbak Diska, terkait dengan duta itu sendiri. Jadi mungkin bicara kita enjoy-enjoy aja gitu ya. Oke, Mbak Diska. Sebelum kita berbicara mengenai duta kampus sendiri ya Mbak ya, sebenarnya selain menjadi mahasiswa, kesibukannya Mbak Diska itu apa saja sih? Mungkin kalau di kampus itu kan saya juga dari asrama, bukan kosan. Jadi kalau di asrama itu kalau pagi itu ada yang namanya berjamaah, sholat subuh ke masjid. Nah, kalau semisal habisnya Isya itu disibukkan dengan intensif kegiatan asrama itu. Berarti memang padat sekali jadwalnya. Iya, habis dari kampus ke asrama. Iya, benar-benar hebat sekali. Masya Allah. Berarti memang pagi sudah disibukkan dengan kampus, nanti pulangnya ada kegiatan lain di asrama, itu. Iya. Sistemnya seperti pondok pesantren? Iya, sistemnya seperti pondok. Oh iya. Kita berbicara mengenai duta nih Mbak Diska, sebagai winner Duta Kampus IAIN Madura 2024, arti duta sendiri bagi seorang Mbak Diska itu apa sih gitu? Menurut saya duta itu kan ada yang mengartikan duta hanya sebagai ikon kampus saja. Tetapi kalau menurut saya duta itu bukan hanya ikon kampus saja, melainkan duta itu juga menyampaikan informasi mengenai kampus itu sendiri kepada masyarakat luar. Jadi semisal dari masyarakat ingin mengetahui tentang kampus itu, tugasnya seorang duta itu memberikan informasi mengenai kampus itu. Kayak semisal nih kan sekarang lagi proses pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu tugas duta itu memberikan informasi mengenai jalur-jalur yang berada di kampus kita, yaitu kampus IAIN Madura. Iya nih Sobat IMTV. Jadi ilmu nih Mbak Diska bagi Sobat IMTV bahwa duta itu tidak cuma tentang ikon saja, tapi bagaimana caranya bisa membranding kampus kita agar masyarakat luas bisa tertarik untuk bisa bergabung di IAIN Madura gitu Mbak ya. Iya. Berbicara mengenai duta kampus IAIN Madura, tentunya tahapannya itu tidak mudah ya Mbak Diska, dan tahapannya panjang. Nah, sebelum berbicara tahapan nih Mbak Diska, apa sih motivasi Mbak Diska bisa mengikuti ajang duta kampus IAIN Madura 2024 ini? Mungkin kalau motivasi itu saya termotivasi dari seseorang yang juga menjadi duta kampus. Soalnya yang saya lihat ketika menjadi duta kampus itu kayak wah, sangat luar biasa gitu. Jadi mendorong saya untuk ikut andil dalam peran duta kampus. Siapa itu orangnya? Rahasia ya? Iya, mungkin rahasia saja. Oke. Jadi Mbak Diska sudah termotivasi oleh orang yang menurut Mbak Diska sudah sangat hebat gitu. Jadi Mbak Diska bisa terdorong lah untuk mengikuti ajang duta kampus ini. Persiapan Mbak Diska dalam mengikuti ajang duta kampus ini apa saja? Yang pertama itu audisi. Nah, yang dipersiapkan yang pertama itu percaya diri. Kan tidak semua orang itu mempunyai kepercayaan. Benar. Ya, jadi yang harus dipersiapkan itu percaya diri. Setelah ada dorongan entah dari keluarga, dari teman-teman terdekat, saya mulai percaya diri.
wah sebaiknya aku daftar duta kampus aja gitu. Nah yang dipersiapkan itu kayak tes wawancara yang dipelajari tentang kedutaan, tentang kampus IAIN Madura. Kemudian setelah itu, setelah tes wawancara ada penampilan bakat. Oh, iya. Kebetulan kemarin pas penampilan bakat itu saya menampilkan tentang orasi. Keren, keren sekali. Ya kekurangan cuman saya juga merasa kurang banget yang pas menampilkan orasi itu karena saya tidak hafal. Oh, tapi alhamdulillah rezekinya Alhamdulillah. ya, Mbak, ya. Iya. Terkait juga persiapan-persiapan nih Mbak Diska, sempat terbesit sih di otak Mbak Diska itu, saya bisa lulus gak sih nanti di tahap audisi dulu, itu bisa lulus gak sih jadi finalis gitu? Kalau yakin lulus enggaknya itu pertamanya nggak yakin, soalnya Iya. pas baru daftar itu kayak wah ini lawannya berat-berat banget gitu, ngerasa kayak mampu gak ya gitu. Tapi pas ada dorongan juga dari orang tua, nggak apa-apa, kayak kalau semisal kalah ya mungkin bukan rezeki, Benar, kalau emang menang ya alhamdulillah Iya. gitu. Jadi ditanamkan dari diri sendiri aja gitu. Jadi memang modal yang harus dimiliki untuk bisa mengikuti ajang duta itu adalah keyakinan dan juga percaya dirinya ya Mbak Diska, itu modal utama ya, benar. Kemudian nih Mbak Diska, setelah tahap finalis ya, masuk di tahap finalis, bagaimana sih perasaannya Mbak Diska waktu itu? Apakah selain senang ya, apa mungkin semakin takut atau mungkin melihatnya itu, oh kayaknya seru nih nanti di tahap selanjutnya gitu? Kalau masalah takut ya pasti takut. Iya. Tapi untuk tahap selanjutnya lebih apresiasi sudah sampai di sini gitu. Apresiasi terhadap diri sendiri yang pertamanya takut untuk ikut duta karena lawan-lawannya seperti ini, tidak menyangka sampai ke tahap selanjutnya, iya. sampai karantina gitu. Berarti kan awalnya Mbak Diska itu tidak menyangka bisa lulus di tahap audisi, kemudian masuk ke tahap karantina. Nah, dari tahap audisi, karantina, sampai di grand final, pengalaman yang paling berkesan yang sampai saat ini diingat Mbak Diska itu apa? Saya merasa di pas karantina kemarin, saya lebih mengetahui tentang kekeluargaan. Oh, iya. Arti kekeluargaan itu seperti apa gitu. Iya, tidak hanya tentang ajang, ini bentuk kekeluargaan, bentuk relasi, bentuk kerjasama yang diberikan oleh Paguyuban Duta Kampus ya Mbak Diska. Keren sekali. Dan kemudian nih Mbak Diska, di karantina, berbicara mengenai karantina, itu ada berapa hari jika boleh tahu? Kalau nggak salah 3 hari. Oke, 3 hari. Tentunya kan di karantina itu 3 hari, kegiatan-kegiatan apa saja sih Mbak Diska dari hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga? Yang pertama itu ada materi, kemudian Materinya itu tentang apa saja? materinya tentang duta, setelah itu tentang kampus IAIN Madura, menjelaskan siapa saja rektor dari per tahunnya gitu. iya. Setelah itu setelah materi kedutaan ada public speaking. Oh iya. Ada public speaking, kemudian ada yang namanya tentang, kalau nggak salah itu tentang organisasi. Banyak ya Mbak Banyak. Diska ya, mulai dari public speaking, kedutaan, organisasi, kampus. Jadi bagaimana seorang duta itu benar-benar ditanamkan untuk bisa menjadi ikon yang baik gitu Mbak Diska Iya, ya. betul. Nah, dari materi sebanyak materi itu, menurut Mbak Diska yang paling berkesan sampai saat ini bagi Mbak Diska itu materi apa yang bisa benar-benar bermanfaat bagi diri Mbak Diska hingga saat ini? Jadi setelah saya karantina kemarin dan materi tentang kedutaan, jadi saya lebih tahu mengenai duta kampus. Oh ternyata anggapan orang-orang di luar sana mengenai duta itu salah gitu, karena mereka mengira duta hanya ikon kampus, terus hanya tampil jika dibutuhkan di acara-acara penting. Tetapi ternyata duta bukan hanya tentang itu, tetapi juga menjelaskan bagaimana tugas duta yang sebenarnya, seperti itu. Iya, berarti duta itu tidak hanya bagaimana caranya melakukan penugasan di acara-acara, tapi benar-benar bisa menjadi representasi bagi kampus ya Mbak Iya. Diska ya. Oke, berbicara mengenai duta, Mbak Diska sebagai winner Duta Kampus IAIN Madura 2024, mungkin bisa diberikan tips nih atau rahasianya bisa tembus menjadi winner nih, supaya para sobat IMTV di tahun depan bisa tergerak untuk mengikuti ajang Duta Kampus IAIN Madura 2024. Mungkin kalau soal tips itu juga tidak tahu, karena kan yang jadi winner duta kampus itu tergantung dari yang memilih, yang memutuskan. Nah kalau
yang saya lakukan yang pertama itu lebih mempelajari mengenai duta kampus, kemudian tentang IAIN Madura, tentang kampus IAIN Madura, dan aktif di forum. Aktif di forum kan memang banyak yang aktif, sangat aktif di forum. Jadi saya lebih ke mengedepankan kalau semisal contoh nih, kan di dalam forum itu nanti ada tanya jawab. Nah, sebelum tanya jawab kan kadang oleh pemateri kayak ada siapa yang tahu tentang ini gitu. Saya jadi tertarik untuk lebih aktif lagi ketimbang yang lainnya gitu. Jadi memang untuk bisa menjadi seorang winner tuh memang pengetahuannya harus luas ya Mbak Rizka ya, karena ya lagi-lagi balik lagi bahwa seorang duta itu tidak hanya melakukan penugasan saja, namun juga menjadi wajah dari kampus sendiri. Jadi memang pengetahuannya harus luas ya. Nah, Mbak Diska, berbicara mengenai duta nih, saya kemarin juga sempat ngepoin Mbak Diska nih, karena saya juga orang yang sangat terinspirasi oleh Mbak Diska sendiri. Itu selain menjadi duta kampus, Mbak Diska juga menjadi Miss PPPK 2024, benar? Iya. Apa itu Miss PPPK, Mbak Diska? Miss PPK itu ya seperti duta, cuman ranahnya lebih ke pondok. Miss Pondok Pesantren Putri Khadijah. Wah, keren sekali. Kebetulan pemiliknya Wakil Rektor 2, Bapak Bunai. Jadi Mbak Diska itu lebih awal menjadi duta kampus atau Miss itu? Kebetulan lebih awal menjadi Miss PPK. Oh, berarti sebelum mengikuti ajang duta kampus memang sudah berpengalaman di dunia kedutaan ya Mbak Diska ya? Berarti memang sudah ada pegangan nih ketika ikut duta kampus karena sudah menjadi Miss PPK kita 2024. Nah, kemudian nih Mbak Diska, apa nanti di next momen atau nanti adakah keinginan untuk Mbak Diska bisa mengikuti ajang-ajang duta yang lain? Karena kan Mbak Diska sekarang sudah berkecimpung di dunia kedutaan, sudah menjadi Miss PPPK, sudah menjadi duta kampus. Mungkin ada keinginan untuk mengikuti ajang duta yang lain? Tentunya ada keinginan untuk ikut ajang-ajang lainnya tuh pasti ada, cuman lebih membekali diri dulu gitu. Lebih ke mempersiapkan diri agar menjadi lebih baik lagi, biar semisal nanti ikut ajang itu tidak sia-sia seperti itu. Oh iya, jadi memang perlu persiapan yang matang, tidak serta-merta ikut ini gitu Mbak Diska ya. Untuk kedepannya nanti mungkin ada, aku mau ikut ini nih gitu, kayak sudah ada pandangan gak sih mau ikut apa gitu? Kebetulan ada. Apa itu? Menjadi duta Genzi. Oh, duta Genzi. Oke. Semoga nanti bisa lolos ya Mbak Diska, amin. Oke, kemudian nih Mbak Diska, karena menjadi winner duta kampus IAIN Madura nih Mbak ya, kan memang kata Mbak Diska bahwa duta kampus itu tidak sekedar hanya icon, tidak sekedar hanya wajahnya kampus, namun juga menjadi representasi semua mahasiswa yang ada di IAIN Madura. Mbak Diska menjadi contoh bagi seluruh mahasiswa yang ada di IAIN Madura. Ada gak sih perasaan Mbak Diska itu, aduh aku tertekan ini gitu, ini bukan aku gitu, atau kayak aku harus mengubah ini gitu karena aku sekarang sudah menjadi winner duta kampus IAIN Madura gitu? Kalau perasaan tertekan sih pastinya ada, soalnya kan yang dari awalnya berangkat kampus pakai gini-gini, jadi kan duta kampus itu bukan hanya dilihat dari bahwasanya saja, tetapi juga harus mempunyai penampilan yang menarik gitu. Agar kalau semisal contoh nih, kalau ikonnya seperti ini kan pastinya anggapan orang-orang itu kan buruk gitu. Ya, jadi sebagai contoh ya Mbak Diska, banyak tanggung jawabnya. Kalau perasaan tertekan pasti ada, cuman karena ini tanggung jawab saya, maka harus saya lakukan gitu. Keren sekali Mbak Diska ini. Kemudian nih Mbak Diska, benefit apa saja sih yang Mbak Diska rasakan setelah menjadi winner duta kampus IAIN Madura, yang mungkin awalnya aku nggak dikenal orang nih, pas sekarang jadi kayak seluruh mahasiswa itu kayak semuanya kenal ke Mbak Diska gitu? Tentunya keuntungannya banyak banget ya. Yang pertama itu saya lebih mengetahui tentang yang saya katakan tadi, tentang duta kampus dan tentang kampus kita sendiri, yaitu kampus IAIN Madura, yang pertamanya tidak tahu banyak mengenai kampus jadi tahu. Kemudian keuntungannya itu mempunyai relasi sebanyak-banyaknya sejak ikut duta kampus. Iya, semenjak ikut duta kampus ini Mbak Diska mempunyai relasi baik dari dalam kampus maupun luar kampus ya Mbak Diska. Kan kalau melakukan penugasan itu ke duta-duta yang lain juga menambah relasinya gitu. Kemudian nih Mbak Diska, karena Mbak Diska menjadi seorang winner duta kampus IAIN Madura 2024, nantinya program apa yang akan dijalankan oleh Mbak Diska baik untuk kampus sendiri ataupun untuk paguyuban duta kampus?
Mungkin kalau program itu kan sudah ada juga di Duta. Nah, Oh, iya. kalau untuk keinginan menambahkan program itu mungkin mengenai literasi dan kepenulisan. Oh, iya, iya, iya. Soalnya yang saya lihat di kampus, khususnya mahasiswa, itu kurangnya literasi. Oh, iya benar. Termasuk saya juga sih sebenarnya. Jadi memang Mbak Diska berfokus di literasi dan kepenulisan nantinya, keren. Atau Mbak Diska memang sudah ada background menulis gitu? Kalau background ada, cuman Keren. nggak sampai diterbitkan. Wah, sudah nulis apa nih? Fiksi atau non fiksi, Mbak Diska? Cerpen. Wah, cerpen. Cerpen. Berarti fiksi ya? Iya, fiksi. Sudah menjadi duta, sudah menjadi miss, sudah Masya Allah. penulis, sudah keren sekali, ya Allah, gitu ya. Kemudian Mbak Diska, sebagai seorang winner Duta Kampus YIN Madura, apa sih harapannya Mbak Diska bagi paguyuban Duta Kampus tersendiri? Tentunya harapannya itu semakin kedepannya semakin sukses dan semakin semakin berhasil gitu, semakin dikenal oleh baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus, bahkan kalau bisa internasional. Insya Allah, amin, Amin. gitu Mbak Diska ya. Untuk harapannya mengenai kampus YIN Madura tersendiri, Mbak Diska? Harapan untuk kan sebentar lagi menjadi UIN. Iya. Harapan untuk kampus YIN Madura yaitu lebih apa ya, lebih diperluas mengenai itu apa Sarana dan sarana dan prasarananya. prasarananya lebih diperbagus lagi. Iya. Soalnya kan sebentar lagi menjadi UIN, tentunya yang dipandang itu sarana dan prasarananya gitu. Gimana caranya YIN Madura ini yang menuju UIN bisa memadai dari segala aspek ya, Iya. Mbak Diska ya. Oke Mbak Diska. Kemudian nih Mbak Diska, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih, mungkin bisa diberikan closing statement dari seorang winner Duta Kampus YIN Madura 2024. Mungkin closing statementnya nggak terlalu banyak sih ya. Lakukan suatu hari ini yang akan membuat diri Anda berterima kasih di masa depan. Ya Allah, the power of quotes ya Mbak Diska. Lakukan apa yang hari ini bisa membuat Anda berterima kasih di masa depan. Jadi gimana caranya supaya kita tuh nggak males-malesan gitu. Iya. Apa yang membuat kita berterima kasih untuk diri kita sendiri di masa depan jika hari ini tidak melakukan apa-apa. Keren sekali. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita Mbak Diska, sebagai winner, mungkin Mbak Diska bisa mengajak seluruh sobat IMTV yang baru lulus dari MA, dari SMK, dari SMA untuk bisa bergabung di YIN Madura melalui jalur UMPTKIN. Jangan lupa kepada siswa baik itu dari Sampang, dari kota-kota lainnya, khususnya untuk Pamekasan, untuk daftar ke kampus YIN Madura melalui jalur UMPTKIN. Itu dia sobat IMTV, kalian sudah diajak nih oleh winner Duta Kampus YIN Madura untuk bisa bergabung bersama kami menjadi mahasiswa YIN Madura melalui jalur UMPTKIN. Maka dari itu ayo sobat IMTV untuk bisa mendaftar segera di jalur UMPTKIN agar bisa menjadi mahasiswa YIN Madura. Nah, sobat IMTV, sebelum saya menutup perbincangan santai kita pada hari ini, saya mengingatkan pada sobat IMTV untuk terus like, komen, share, dan subscribe akun IMTV YIN Madura supaya para sobat IMTV tidak ketinggalan program favorit kita, program unggulan kita, yaitu Nyaman, Bisa, dan juga Info Kampus. Saya Arinal Haq Fauziah dan narasumber kita Mbak Diska Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.